Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin 5 kripto potensial dengan kabar baik pekan ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. First of all, pertama-tama disclaimer dulu, gue bukan dukun. Jadi kalau misalnya prediksi harga di video ini salah, ya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa kalau misalnya mau ikutan prediksi di video ini, pakai risk management, karena risiko ditanggung oleh kalian masing-masing dan Koinvestasi nggak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari analisis dalam video atau artikel ini. Oke, kita langsung mulai aja guys, 5 kripto potensial. Nah, jadi buat hunting kripto potensial, gue tuh biasanya pakai CoinMarketCap buat ngeliat ada event apa sih kira-kira pada pekan ini. Nah, ini tuh gampang banget, tinggal dirubah aja tanggalnya di sini dan langsung scrolling ke bawah. Nah, dimana kita bisa langsung lihat beberapa potensi kabar positif pada pekan ini. Nah, jadi yang pertama tuh ada Ethereum, dimana Ethereum sendiri tuh dari Twitternya juga dia lagi dapat sentimen positif, dimana harganya tuh lagi naik, bahkan mencapai harga tertingginya sejak 2 minggu terakhir atau 2 pekan terakhir karena adanya launching dari testnet Ethereum hard fork, yaitu London hard fork. Nah, London hard fork ini kan akan terjadi di akhir Juli 2021 yang katanya bakal bikin efisiensi di blockchain Ethereum itu lebih tinggi, dan juga nanti akan ada mekanisme burn yang bikin persediaan Ethereum itu berkurang 1,4% per tahun yang diambil dari gas fees-nya, dimana 70% dari gas fees akan di-burn. Nah, itu akan resmi terjadi pas hard fork-nya udah launching. Jadi ditunggu aja. Nah, karena emang ini sentimen positif, jadinya mayoritas pasar pada beli Ethereum karena semakin langka nanti Ethereum karena ada burn ini. Kalau permintaannya naik, ya berarti harganya harusnya juga naik. Makanya ini jadi sentimen positif yang bikin harga Ethereum terus naik. Nah, kalau dari sisi harganya coba kita lihat dari daily time frame. Kalau dari daily time frame sekarang bisa dilihat Ethereum tuh masih dalam uptrend, nih udah gue garisin. Kalau misalnya nanti mau lihat detail bisa lihat di artikel kita. Jadi sekarang Ethereum tuh lagi masih dalam uptrend walau emang lagi koreksi, dan pas banget ini di batas support kecilnya di 2200-an. Nah, jadi intinya kalau misalnya selama 2200 sampai 2200 dolar ini masih dijaga supportnya, kemungkinan besar dia masih bisa ada potensi naik. Nah, kalau mau naik tapi dia harus break resistance di 22.371 dolar. Nah, kalau misalnya dia break, kemungkinan bisa nyampe sekitar 2.600 sampai 2.800 dolar pada pekan ini, kemungkinan besar. Jadi intinya kalau misalnya mau entry, baiknya entry di sekitar sekarang atau di sekitar batas support uptrend ini di 2200 dengan cut loss di sekitar sini 2132. Target take profitnya di sekitar sini. Tapi balik lagi, ini not financial advice, tapi ini adalah posisi yang akan gue ambil secara pribadi, of course. Jadi not financial advice, balik lagi ya guys. Oke, lanjut. Selain Ethereum, saudaranya atau hard forknya atau anak didiknya kasarnya itu tuh juga mau melakukan hard fork sendiri juga yang kemungkinan bisa jadi sentimen positif, yaitu Ethereum Classic. Nah, kita tunggu dulu mana Ethereum Classicnya hilang. Intinya di sini nih, Ethereum Classic juga bakal ngaktifin start hard forknya tuh di 7 Juli 2 hari ke depan, hari Rabu, sekitar hari Rabu, tapi kayaknya waktu Amerika, jadi hari Kamis lah. Nah, jadi kemungkinan besar dia akan launching mulai proses transisi ke mainnet hard fork barunya, yaitu hard fork Magneto di tanggal 7. Nah, jadi dengan kabar ini kemungkinan besar dengan adanya hard fork ini nanti Ethereum Classic tuh bisa bergerak lebih efisien lagi, karena balik lagi Ethereum Classic itu sebenarnya hard fork yang ditinggalin sama Ethereum ekosistem, tapi pas harganya mulai launching lagi, mulai naik lagi, developernya tuh mulai perhatian lagi sama Ethereum Classic, makanya mulai ada hard fork lagi. Nah, makanya kemungkinan besar ini bisa jadi sentimen positif yang bikin fundamentalnya Ethereum Classic bisa jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, kalau dari sisi teknikalnya coba kita lihat. Kalau dari sisi teknikalnya pun dia tuh di harga Binance dia lagi berusaha naik karena dia baru aja keluar dari descending triangle atau pola segitiga menurun, dimana kalau misalnya pola ini dia breakout ke atas, kemungkinan ada pertanda positif untuk terjadi apresiasi. Dimana sekarang batas support and resistance-nya ada di 50,7 dolar dan 63,3 dolar. Jadi intinya ini batas resistance dan support utama. Tapi kalau mau lebih detail, sebenarnya resistance-nya ada di 57,1 dolar dan supportnya ada di 50,7 dolar. Intinya kalau dia bisa naik dan break resistance di 57,1, kemungkinan next target yang harus di break adalah di 63,3 dolar Amerika untuk naik ke sekitar 79,4 dolar pada pekan ini. Tapi kalau dia break 50,7 dolar, kemungkinan dia bakal turun lagi ke 32,1 dolar dan menghilangkan potensi apresiasi pada pekan ini.
Jadi intinya ya kalau mau entry di sekitar sini, di sekitar break sini untuk take profit di sini, atau stop lossnya kemudian di sini. Intinya sesuaiin sama risk management kalian. Apakah ini sesuai sama toleransi resiko kalian atau enggak. Nah, berikutnya adalah DOG. Dimana DOG ini adalah salah satu kripto yang dampaknya akan cukup signifikan kalau adopsinya meningkat, karena dia tuh sebagai credit checking. Kasarnya dia tuh memeriksa apakah seseorang atau suatu pihak itu layak mendapatkan pinjaman atau enggak di sektor lending. Intinya buat jadi pengujian kredibilitas, di mana dia tuh menguji dan juga menyimpan datanya agar track record orang-orang tuh tersimpan dalam blockchainnya dia. Nah, jadi dia tuh sebenarnya proyeknya udah cukup lama, tapi dia baru aja mau pindah ke sistem proof of stake. Nah, jadi dengan sistem proof of stake ini nanti kan akan ada proses staking, berarti untuk jadi validator, dimana kalau staking ya berarti mengurangi jumlah DOG yang beredar. Nah, makanya kalau permintaannya naik dan ini bikin blockchainnya lebih lancar, harusnya nanti kalau permintaannya naik, harganya juga naik dan membuat DOG semakin langka, karena DOG semakin langka. Nah, jadi intinya ini bakal jadi sentimen positif, dimana akan terjadi tanggal 7 Juli, yang ini juga menjadi salah satu trending topic yang dibilang signifikan dan hot di coinmarketcal.com. Nah, jadi kalau dari sisi teknikalnya pun DOG ini juga menjadi salah satu kripto yang cukup cukup kuat lah, karena dia balik lagi baru juga keluar, dimana dia banyak pergerakan fluktuatifnya dan banyak weeknya kasarnya, karena volatilitasnya cukup tinggi. Nah, karena emang dia masih belum dapat banyak support lah, harganya masih di bawah $1 juga, $0,1 bahkan. Nah, jadi intinya sekarang lagi dia baru aja breakout nih di resistance 0,095 nya, dan kemungkinan kalau dia bisa hold support di sini, atau misal mungkin retest ke sekitar $0,085, dia kemungkinan kalau misalnya naik lagi target pada minggu ini bisa sampai $0,12 sampai $0,145, dengan support di sekitar sini $0,076. Jadi intinya kalau mau entry ya tunggu konfirmasi di lower time frame, dan top lossnya jangan lupa diperhatikan di sekitar sini 0,8385 lah, 0,085 0,083. Intinya balik lagi bukan financial advice, tapi itu saran bukan saran, analisis gue pribadi kalau DOG kayak gitu. Nah, lanjut kita ke Helium. Nah, jadi Helium ini juga masuk ke CoinMarketCal. Nah, jadi intinya Helium ini tuh bakal ada upgrade di sisi validatornya nih dia, dimana dia tuh bakal upgrade ke jaringan blockchain yang lebih bagus, intinya biar blockchainnya berjalan lebih baik, dan validatornya tuh juga lebih lancar lah bergeraknya untuk menyumbang terhadap kelancaran blockchain Helium. Lancar terus intinya. Buat yang belum tahu, Helium ini adalah salah satu blockchain yang fokusnya ke Internet of Things atau IoT. Ya, Internet of Things lah, intinya dia fokusnya benar-benar ke sektor internet, dimana dia ingin dia mempunyai sistem validasi proof of coverage. Jadi revolusioner lah, cukup revolusioner. Nih kita buka deh biar lebih jelas. Bentar. Jadi kenapa gue pribadi milih Helium, karena dari banyaknya event di situ, Helium itu menjadi salah satu blockchain yang emang sebenarnya cukup baik, karena dia perkembangannya juga udah cukup besar dan keberadaannya udah cukup lama, jadi cukup mature lah sebagai blockchain. Nah, ini bisa dilihat dia menyambungkan perangkat-perangkat keras atau device-device yang menggunakan internet untuk bertransaksi dan berkomunikasi lebih mudah, dan juga dia menyambungkan transaksi data agar data itu berpindah secara lebih mudah. Nah, jadi intinya kalau misalnya Helium ini ya dia akan ada upgrade yang kemungkinan besar dapat menjadi sentimen positif di minggu ini. Nah, terus kalau misalnya dari sisi teknikal ya, sekarang tuh Helium baru aja breakout dari descending triangle-nya, dimana dia sekarang lagi menjaga supportnya di $12,1. Jadi kalau misalnya dia bisa dia bisa menjaga support ini dan kemungkinan break $14,1, dia bisa naik sampai $16,3, bahkan sampai $18 pada pekan ini. Kemungkinan besar, karena sentimen positifnya cukup besar dan cukup signifikan. Nah, tapi kalau misalnya dia break support di $12,1, kemungkinan besar dia bakal downtrend lagi, dan ini cuma bentuk bull trap untuk kembali ke zona descending triangle. Tapi dilihat dari supportnya yang kuat sejak Maret, kemungkinan besar ini tuh masih akan terus terjaga kuat, support di sekitar sini $10 sampai $12. Jadi intinya kalau mau long ya tunggu konfirmasi dulu, karena sekarang mayoritas pasar lagi koreksi, lagi mau long atau beli. Nah, yang terakhir kita punya yang namanya Talcoin, dimana Talcoin ini menjadi salah satu kripto yang lagi mengalami ketenaran yang lagi naik lah, kasarnya lagi naik daun, karena
Dia tuh adalah salah satu kripto yang bersifat mirip XRP tapi dia lebih terdesentralisasi, di mana dia mempermudah transaksi uang antar pihak yang bergerak di beda negara. Jadi transaksi internasional atau remittance lah kasarnya. Jadi Telcoin ini tuh lagi banyak diomongin di sosial media juga karena dia tuh lagi mau launching versi ketiganya atau Telcoin version 3. Kemungkinan besar dengan launching version 3 ini dia akan menjadi jaringan yang lebih bagus dan akan lebih efisien intinya. Jadi dia lebih kemungkinan besar jaringannya juga akan lebih efisien dan akan lebih diminati untuk transaksi internasional. Nah, jadi karena sentimen positif ini kemungkinan besar pada pekan ini dia tuh bakal launching juga dan bakal mulai developmentnya. Jadi pekan ini kemungkinan harganya dapat naik kalau misalnya mayoritas kripto juga bergerak naik. Nah, tapi Telcoin ini tuh adalah salah satu kripto yang masih ngegantung lah kasarnya, karena dia tuh lagi terjebak dalam pola symmetrical triangle atau segitiga simetris, dimana kalau misalnya harganya break salah satu batas dia bisa melanjutkan pergerakan selanjutnya. Nah, maksudnya kalau misalnya dia break resistance dia kemungkinan naik lebih tinggi, tapi kalau dia break support kemungkinan dia akan turun. Nah, sekarang tuh lagi ada di supportnya guys. Jadi kalau misalnya dia bisa nahan supportnya di $0,024 sampai $0,023, dia tuh kemungkinan bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau mau naik lebih tinggi pun dia harus break 0,028. Jadi kalau misalnya dia break resistance-nya, kemungkinan dia bisa naik sampai $0,038. Nah, tapi kalau dia break kemungkinan dia akan terus turun. Jadi kalau Telcoin ini sebenarnya bagus dan lagi banyak rame di media sosial diomongin, terutama di Twitter. Tapi kalau saran gue, ini mending wait and see dulu sampai dia keluar dari salah satu batasnya untuk long atau short. Nah, jadi di luar ini pun masih ada beberapa kripto potensial lainnya sih sebenarnya. Kayak sekarang lagi rame AV juga baru aja bikin development, dimana dia lagi launching blockchain atau layer jaringan baru untuk institusional, untuk institusi keuangan, dimana banyak yang minta dia bikin blockchain baru untuk sektor pinjam meminjamnya, karena yang baru ini tuh jadi nggak open source dan dia lebih permission blockchain atau lebih terbatas lah yang bisa akses blockchainnya. Nah, jadinya itu juga bisa dijadikan patokan. Atau ada beberapa lain yang juga lagi rame nih, kayak Matic juga lagi rame, terus juga Shiba Inu sebenarnya ya agak riskan sih, tapi sekarang lagi rame karena baru aja diomongin tuh, rame banget kan lagi di komunitas. Nih bentar, ada kemarin tuh kalau nggak salah ada berita positif, dan dia juga baru diomongin sama yang namanya YouTuber yang namanya Coin Bureau. Jadi dia YouTuber bule yang emang followersnya cukup banyak dan kata-katanya sering diikuti karena emang bagus banget dia kalau ngomong. Nah, makanya dia baru aja ngebahas Shiba Inu dan karena itu harganya naik. Dan kemarin juga lagi banyak kasarnya lagi banyak yang ngepam lah, apalagi Elon Musk baru nge-tweet tentang anjing-anjingan. Jadi gue nggak ngerti lah intinya, tapi ini sebenarnya fundamentalnya bagus, tapi hati-hati aja karena harganya masih rentan banget, terutama dari sisi fundamentalnya, dari sisi teknikalnya, Nah, gitu aja guys. Kalau misalnya mau versi lengkapnya, sabi banget langsung aja kunjungin website kita di koinvestasi.com dengan nama artikel ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan, sabi banget langsung komen aja di kolom komentar video ini. Kalau misalnya merasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan ingat guys, disclaimer lagi, ini tuh semua pandangan dalam artikel dan video ini adalah pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan investasi atau trading secara resmi atau legal. Jadi kalau misalnya mau trade atau mau invest, analisis pribadi terlebih dahulu please, biar nggak FOMO. Dan jangan lupa gunakan risk management atau gunakan uang dingin juga, biar kalian kalau kenapa-napa atau loss ya bisa tetap hidup lah kasarnya, karena dalam potensi profit tetap ada potensi kerugian. Oke guys, gitu aja dari gua. As always, Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.